Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Siti Mutia Aziza Makmur dengan NIM 2304095000006. Saya dari kelas 23C, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan di berbagai peradaban. Adapun poin-poin yang akan saya rincikan yaitu A. Perkembangan pendidikan pada masa klasik, B. Perkembangan pendidikan pada masa Romawi, dan C. Perkembangan pendidikan pada masa Mesir Purba. Langsung saja yang pertama yaitu perkembangan pendidikan pada masa klasik. A. Pendidikan bangsa Yunani kuno. Masa Yunani kuno merupakan masa awal kebangkitan filsafat di dunia, karena pada masa ini kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul secara berangsur-angsur ditinggalkan menuju cara berpikir yang lebih rasional. Filsafat Yunani kuno merupakan periode yang sangat penting bagi sejarah peradaban manusia, karena waktu pola pemikiran manusia masih mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Bangsa Yunani kuno terbagi menjadi dua, yaitu Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut dengan bangsa Doria, sedangkan penduduk Athena disebut dengan bangsa Onia. Kedua negara tersebut merupakan polis atau negara kota. Sparta dengan ahli negaranya Lycurgus, sedang Athena dengan ahli negaranya yaitu Solon. Pada kedua negara tersebut, terdapat perbedaan mendasar dalam hal dasar pendidikan, tujuan pendidikan, serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan bangsa Sparta. Pendidikan Sparta didasarkan pada dua asas, yakni anak merupakan milik negara dan membentuk serdadu-serdadu pembela negara serta warga negara. Arah dan tujuan pendidikan di Sparta ialah pendidikan jasmani serta pembentukan jiwa patriotik. Pendidikan Sparta diselenggarakan oleh negara dan yang berhak mendapatkan pendidikan hanyalah warga negara Sparta yang merdeka. Anak-anak Sparta yang cacat dan lemah dibunuh atau dilemparkan dari atas batu besar di pegunungan Tigetos. Mereka dibiasakan untuk menahan lapar, tidur di atas bantal rumput, dan pada musim dingin hanya memakai mantel yang biasa. Hal ini dilakukan agar anak terbentuk jiwa patriotiknya dan juga sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh tentara seperti keberanian, ketangkasan, kekuatan, disiplin, serta cinta tanah air. Selanjutnya yaitu pendidikan Athena. Pendidikan di Athena lebih menekankan keharmonisan. Tujuan pendidikan dari Athena yaitu membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis atau selaras. Disinilah muncul banyak ilmu pendidikan di sekolah seperti gimnastik, musik, puisi, teater, dan sastra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ahli pendidikan Yunani kuno. Pertama, Pitagoras. Tujuan pendidikan dari Pitagoras adalah membentuk manusia susila dan beragama. Selanjutnya, Socrates merupakan tokoh yang melawan ajaran sofisme. Ia berpendapat bahwa yang menjadi ukuran segala-galanya bukan manusia, melainkan ketuhanan atau teosentris. Socrates percaya bahwa manusia mempunyai pembawaan untuk berbuat baik. Socrates berpendapat bahwa ilmu adalah sumber dari kebajikan. Selanjutnya yaitu Plato. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah membentuk warga negara secara teoritis dan praktis. Setiap manusia bertugas untuk mengabdikan kepentingannya kepada kepentingan negara. Oleh sebab itu, pendidikan harus diselenggarakan oleh negara dan untuk negara. Selanjutnya Aristoteles. Cita-cita pendidikan Aristoteles yaitu kebajikan diperoleh dengan jalan aman, melalui pengalaman, pembiasaan-pembiasaan, akal budi, dan pengertian. Menurutnya, sumber pengetahuan adalah pengalaman, pengamatan yang menghasilkan bahan untuk berpikir. Poin selanjutnya yaitu pendidikan dunia pada masa Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani.
Roma yang pada awalnya adalah negara petani mengalami dua masa yang masing-masing berbeda, baik tujuan maupun alat-alat pendidikannya, yaitu zaman Romawi Lama dan zaman Romawi Baru atau Helenisme. Zaman Romawi Lama bertujuan membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban, membela kepentingan tanah airnya. Diutamakan pembentukan warga negara yang cakap sebagai tentara. Pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan merupakan pendidikan bangsawan, bukan pendidikan rakyat. Materi pembelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu pendidikan masa Romawi Baru atau Helenisme. Helenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau Hellas. Sejak saat itu, bangsa Romawi mulai menyadari arti penting dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan mengalami perubahan, yaitu untuk pembentukan manusia yang harmonis. Pendidikan rasio dan kemanusiaan atau humanitas mulai menjadi prioritas. Poin selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada masa Mesir Purba. Mesir Purba telah mengalami peradaban yang tinggi. Tanahnya didiami oleh rakyat yang cerdas dan tahu akan harga diri. Penduduknya terdiri dari beberapa golongan yang masing-masing mempunyai tugas hidup sendiri-sendiri atau pembagian kasta. Kasta yang paling berkuasa ialah kasta pendeta. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Mesir menjadi suatu bagian dari negara Romawi. Agamanya adalah politeisme atau menyembah banyak dewa. Tulisannya terkenal dengan nama hieroglif, artinya adalah tulisan suci. Tulisan tersebut biasanya dipahatkan pada batu atau kadang-kadang dituliskan pada daun-daun papirus. Ciri-ciri pendidikan pada masa Mesir Purba. Pertama, yaitu sumber pengetahuannya ialah kumpulan-kumpulan nyanyian, pujaan pada dewa-dewa. Yang kedua, yang menyelenggarakan pendidikan adalah kasta pendeta. Hanya pendeta dan prajurit yang dapat menikmati pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa Mesir Purba. Pada masa itu, tujuan pendidikan yaitu bersifat susila keagamaan. Semua aktivitas manusia akhirnya bermaksud berbakti kepada dewa-dewa. Pelajaran yang diutamakan di Mesir pada masa klasik adalah membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu ukur tanah, ilmu alam, ilmu binatang, bergulat, bersenam, dan musik. Buku sumber yang digunakan adalah buku-buku hermetis, yaitu buku suci yang jumlahnya 42 buah yang berasal dari dewa Thoth. Pusat pendidikan disebut sekolah-sekolah kuil dan merupakan pusat-pusat kuliah yang teratur. Seluruh organisasi kuil disebut Kesatuan Rumah Seti, yang di dalamnya terdapat pula perpustakaan, asrama, dan sekolah rendah untuk anak warga negara bebas. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah perkembangan pendidikan di berbagai peradaban. Sekian dari saya, terima kasih.